Selamat malam Pak, selamat malam Kak, selamat malam Bang. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum kami yaitu TN06 mengenai function. Nah, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Pratimari Purba dengan NIM 12S23042 dan rekan saya dari PER 21. Perkenalkan Pak, nama saya Grace Theodora dengan NIM 12S23043. Oke, sebelum kami mempresentasikan apa yang kami kerjakan pada praktikum T06, izinkan kami untuk menjelaskan kasus ataupun case yang akan dipecahkan. Nah, untuk kasusnya sendiri, Pak, oke, untuk kasusnya sendiri yaitu adalah mengenai student dormitory. Nah, nanti eh, sebenarnya inti kasusnya itu adalah mengelompokkan si mahasiswanya sesuai dengan apa namanya pengelompokannya ataupun kategorinya, misalnya dari segi asrama, dari segi gender, dari segi eh, apa namanya jurusan. Nah, untuk penjelasannya yaitu adalah Butet baru saja bertemu dengan salah satu seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana untuk mensimulasikan entitas-entitas di lingkungan kampus. Nah, sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mahasiswa, student, dan asramanya. Nah, jadi nanti di sini kami akan apa namanya memahami, menganalisis eh, si mahasiswa dan asramanya. Artinya kami akan mengkategorikan si mahasiswanya dari asramanya gitu, Pak. Nah, kemudian berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Nah, yang pertama itu seorang student memiliki NIM, nama mahasiswa atau NIM, kemudian angkatan atau tahun yaitu adalah year, program studi, studi program, dan jenis kelamin gender sebagai variabelnya. Kemudian yang kedua adalah sebuah dormitory dengan memiliki nama dormitory underscore name, kapasitas atau muatan asrama atau capacity dan status dengan nama variabel status dan tipe asrama dengan nama type dan kemudian adalah jumlah penghuni yaitu adalah dengan nama variabel residence. Nah, nanti ini akan kami apa namanya kelompokkan dalam bentuk struct. Kemudian untuk yang ketiga itu terdapat dua status asrama yaitu adalah available apabila kapasitasnya lebih besar dan lebih banyak daripada residennya dan not available jika kapasitasnya lebih kecil daripada residennya. Artinya apa? Available itu artinya asrama ini bisa ditempati dan tersedia ketika kapasitasnya itu lebih besar daripada penghuninya. Artinya ketika kapasitasnya lebih banyak daripada penghuninya, maka asrama itu bisa digunakan. Sedangkan jika asrama itu tidak bisa digunakan, ketika si penghuninya lebih banyak daripada kapasitasnya. Kemudian setiap mahasiswa ditempatkan di asrama berdasarkan yang berbeda-beda berdasarkan jenis kelamin masing-masing mahasiswa. Nah, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, Pak. Nah, apa namanya mahasiswa itu akan dikelompokkan sesuai dengan jenis kelaminnya dan juga asramanya, Pak. Nah, simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Menampilkan kalau kayak gini makan sendiri aja. Menampilkan informasi dari seorang student standar standar output dan asrama dormitory yang akan ditempati masing-masing mahasiswa dengan menggunakan fungsi assign underscore student. Nah, nanti inti dari pengerjaan program ataupun kasus ini, Pak, kami akan membuat sebuah fungsi, enggak, maksudnya beberapa fungsi untuk eh, pengkategorian mahasiswa-mahasiswa ke dalam asramanya, Pak. Nah, untuk memperhatikan kompleksitas persoalan Butet, kemudian meminta bantuan dari sang sahabat si Uco. Nah, output formatnya yaitu adalah setiap upaya menampilkan informasi dari entitas assign underscore student dengan menampilkan student ID, mahasiswa, angkatan, program studi, dan jenis kelamin. Nah, ini nanti kami akan rangkum dalam sebuah bentuk struct student
Kemudian dan untuk dormitory juga sama, nama mahasiswa, capacity, status, dan type-nya. Dan kemudian masing-masing data tersebut ditulis dalam satu barisan keluaran dengan simbol hashtag. Nah, nanti di setiap informasi itu akan dipisah dengan tanda tagar sendiri. Nah, jadi seperti inputan string tapi dia apa namanya dipisah dengan tanda tagar, Pak. Kemudian print underscore student underscore dorm. Nah, akan menampilkan nama asrama, kapasitas asrama, status dan tipe asrama. Keempat data tersebut akan ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol hashtag sebagai separator ataupun pemisahnya, Pak. Kemudian pada bagian kompilasi yaitu adalah studentdormitory.c. Nah, nanti kami akan mengerjakan program ini di dalam file yaitu adalah studentdormitory.c yang akan berisi implementasi dari spesifikasi berikut ini dalam contoh perintah kompilasi T06_01. Nah, jadi sebelumnya Pak kami akan untuk code-nya sendiri ataupun programnya sendiri sudah dibuat gitu di dalam T06_01, T06_02 dan sampai 03 gitu Pak. Jadi kami hanya perlu membuat fungsi di dalam student_dormitory.c-nya .c-nya. Kemudian nah, contoh untuk inputnya sendiri, Pak. Nah, itu kami akan menginputkan tadi kan sudah dijelaskan bahwa inputannya akan dipisah dengan separator yaitu adalah tanda tagar gitu ya. Nah, jadi tanda tagarnya itu akan memisah si NIM, nama mahasiswanya, kemudian tahunnya, kemudian si eh, jurusannya dan dipisah dan terakhir itu adalah jenis kelaminnya. Nah, itu kan akan dirangkum ke dalam distract studentnya. Dan kemudian untuk dorms-nya itu sama juga tadi kan ada yang namanya nama asramanya, kemudian available atau tidaknya, kemudian jumlah kapasitasnya. Dan kemudian itu asrama untuk jenis kelamin apa? Apakah for female kah, untuk perempuan kah, ataupun untuk laki-laki formal gitu ya. Nah, jadi itu adalah bentuk inputannya dan kemudian untuk bentuk outputnya kurang lebih seperti ini sama seperti inputannya, tetapi akan dirincikan di dalam asrama-asramanya, Pak. Nah, dikategorikan pada asrama misalnya Peniel nih. Peniel ini misalnya Peniel ini untuk perempuan. Nah, available. Kemudian di inputannya tadi diperhatikan bahwa siapa-siapa aja nih sebenarnya yang female. Makanya di Peniel nanti ada isinya nama-nama student yang berjenis kelamin perempuan gitu, Pak. Kemudian untuk di silo sama juga, tapi di silo ini untuk yang asrama laki-laki dan kemudian Kapernaum untuk laki-laki dan kemudian Mamre untuk yang perempuan. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Untuk bagian case-nya jadi kami akan mengkategorikan si mahasiswanya berdasarkan asramanya. Lanjut ke untuk bagian fungsinya itu langsung di dormitory.c yang akan dilanjutkan oleh per saya Pak. Silakan. Halo, Dora. Kunci kunci. Mohon izin Kak, Bang, dan Pak, sebentar per saya sedang mengalami gangguan jaringan. Per saya sedang mencoba masuk ke dalam Zoom tapi ada gangguan jaringan, Pak.
Sebelumnya, Kak, nilai untuk praktikum kami itu adalah nol. Kepada Dora, silakan melanjutkan penjelasan mengenai, presentasi berikut. Sebelumnya sebelumnya mohon maaf atas eroran tadi, Pak. Di sini kita bakal masukin fungsi-fungsi yang udah disediain di T06. Eh, Maksud saya itu yang udah disediain di dalam student dormitory, mulai dari struktur enum yang bakal kita pakai di dalam pemrograman, di dalam cases yang satu ini. Nah, untuk pertama itu kan dibuat struct student, create student. Nah, struct student ini akan mendeklarasi variabel yang dari std itu sehingga nanti tipe data si struct ini bakalan terpanggil di dalam fungsi di dalam program ini. Misalnya eh, kita buatlah si strcpy. Hmm. Nah, ini bakalan kita pakai untuk menyalin string dari si ID ini ke std ID nih untuk dipakai di dalam pemrograman ini. Terus selanjutnya sama 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 untuk selanjutnya di dalam bisa nggak berarti buka dulu student dormitory-nya. Nah, ini kan ada di dalam studi dormitory ini yang kurang atas yang struct student. Kan tadi kita disuruh untuk manggil struct student ini kan, makanya nanti kita pakai si karakter ID, karakter name, karakter year, sama karakter study program dan gender dari studentnya. Kita pakai strcpy supaya bisa disalin string dari si karakter si ID, name, year, sama study program. Sedangkan untuk yang si oh lanjut dulu Fred. Oke. Gender ada satu lagi ya? Sedangkan untuk STR, STD STD genre ini nggak pakai STR CPY karena ini merupakan enum bukan karakter. Makanya yang disalin bukan string. Selanjutnya kita masuk lagi ke function si dormitory, si struct dormitory.
Nah, yang di sini kita juga bakal memanggil bagian-bagian dari yang udah kita masukin ke fungsi student dormitory. Nah, untuk bagian-bagian yang dipanggil itu, Pak, di sini ada dormitory underscore name, itu adalah nama asramanya, kemudian kapasitasnya, kemudian ada statusnya itu available atau enggak, kemudian tipenya untuk siapa, for female kah atau for male kah. Nah, baru resident numbernya gitu. Ya, Hmm. Cedor. udah. Ini kan yang pertama dibuatlah struct dorm underscore T ini kan kita panggil si struct dormnya itu yang udah dibuat tadi apa aja isinya. Baru kita salinlah semua string dari dormitory dari si dormitory name yang dua kali ya. Terus karena udah kita buat tadi di dalam struct dorm ini ada dorm capacity, dorm status, dorm type, tapi di depannya nggak boleh dibuat lagi strcpy karena udah mewakili di dalam structnya ini. Selanjutnya kita buat void print student. Nah, di print student ini, void print student ini nanti bakal di print lah si studentnya itu. Terus nanti kita buat loopingan for-nya itu untuk dengan integer ini. Pokoknya integer i sama dengan 0, di mana i itu akan lebih kecil dari si size dan i increment. Terus nanti bakal di print lah string dari yang ke ini. Kan outputnya tadi kan disuruh. Hmm, 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 Mana tadi outputnya ya? Kan outputnya disuruh tadi nim, nama, tahun. Ini kan nim ini sebagai string. Whereas Sabdang ini sebagai string 2020 atau year sebagai string. Information system atau style di program itu sebagai Jadi string. harus Sedangkan nanti ini baterai mobil ini, kau mending keluar. sama dengan gender. Makanya nanti kita bakal print si keempatnya itu dengan tag %s. Sebenarnya ini bisa dibuat langsung kayak printf buka kurung apa titik tanda petik dua terus nanti string s persen s sampai 5 inputan. Baru nanti dibuat ke alamat lokasi yang bakal di print itu dari kan udah dibuat tadi loopingan for-nya. Nanti bakal dibuat dia student dot ini student dot i dot student index i dot id gitu. Jadi sebenarnya kan kayak yang dibilang teman saya tadi, sebenarnya yang student ID yang eh, print apa sih namanya outputnya itu nggak perlu Pak. Karena untuk yang akan dikeluarkan nanti langsung ke dalam data-datanya Pak. Ya, terus untuk selanjutnya sama untuk the print dorms atau print dari void dari print dorms ini sama kayak void dari print students. Eh, sorry. Berarti ini jadi udah student name, terus Dor lanjut yang habis di bawah ini. Hah? Ini kan udah studi program. Oh ya gender ya satu lagi ya. Hmm. Gendernya. Ini di sini gender make persen S. Sama juga. Ya, sama persen S. Berarti ininya make
Terus ini di sini gender, male, terus tuh. Udah. Oh, kalau misalnya dia male atau dia female. Gini, Dor. Ini kan? Hmm. Mm-mm. Ya, Eh, bukanlah. sorry, sorry, sorry. Salah, salah. Di sininya, baru ininya. Ini kan? Ya. Oke. Lanjut. Hmm. Ini ada male female ya. Gender, Terus kan? gender. Tunggu. Gender. Yang di bawahnya bakal nanti pakai for female kan? For female, for male. Iya, 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 iya. Pas, pas, pas. Terus masuklah kita ke void print dorms. Ini sama aja kayak yang tadi. Ya, kita print dormsnya. Terus kita pakai loopingan for dengan integer i sama dengan nol dan i kurang dari size. Dan kalau misalnya terjadi, kalau misalnya programnya sudah, berarti i increment. Barulah kita buat persenannya. Bedanya persenan dari Yang bagian dormitory. Nih ya. Nah, di sini kan print dorms. Terus nanti kita pakai loopingan for di mana integer i sama dengan nol, i kurang dari size dan i increment. Barulah kita print f lah nanti hasilnya di mana print dormitory itu dia bakal pakai persenan, persenan S, terus nanti persenan D. Nah, persenan D ini kan kita bakal pakai di mana tadi gue deh? Di si capacity. Di capacity ini kan otomatis kita pakai integer. Coba tengok di struct-nya itu, struct yang di student dormitory.h. Biar ditunjukin kalau misalnya itu tipe datanya integer atau enggak. Oh, ini. Nih. Ya, dormitory. Nah, kan di dalam kapas itu kan itu udah nampak dia integer. Nah, makanya kenapa kita pakai persenan D. Aku di mana tuh, buat di Sisanya luar? itu sisanya itu persenan S. Nanti di Nah, di lanjut. malah di luar. Nih, jadi kak Lanjut, di lanjut, lanjut. lanjut. Nah, yang tipe ini Ya. yang dia for male, for female kan dia. Oh iya, ya. Ini nanti male atau for female dia print S. Jadi dia Terus memakai tanda tanya. Wah, ini oh, sesuai dengan readme-nya tadi tuh. Coba cari readme. Readme-nya. ini nih Eh, Redmi-nya. ini yang di DOMS, ya di DOMS. Di DOMS itu dia Peniel, terus pakai strtok untuk baca string tagar, terus 10 ini tuh capacity makanya pakai integer, terus available enggak, terus ini for female atau male. Nah, yang tadi dipakai. Lanjut, Fred. Bentar, bentar. For female sama terus ya. Hmm, Kurung lihat lagi. Nih, enggak lagi nih warna hmm, merahnya. merah Ya, nih, kurungnya tuh. Oh, udah. Sudah. ya. Oke. Selanjutnya, apa lagi lah, Fred? Frednya. Hmm, kita masuk ke void print dorms. Dorm. Dorm.
Void print. Oke. Ini baru masuk ke printnya. Print semua dari dormitory name-nya. Itu outputnya. Misalnya dormitory. Waduh. Nah, Enggak. dorm Misalnya untuk type yang ini yang for female. aku sambil menjelasin ya, Bret. Nah, Yuk. untuk line yang 58 itu kita print itu nggak dibuat dulu print dormitory name. Oke. Langsung kita buat dormitory name, contoh Peniel. Terus dorm, dorm, dormitory capacity ini nanti untuk berapa kapasitinya. Dan ini pakai IP data integer. Terus persenan S dorm status available nggak atau nggak available gitu. Terus yang terakhir itu tipenya tipe apa, dorm type for male atau for female. Nah, Dia pakai apa namanya itu, operasi yang titik yang ini yang atau SOR, exclusive OR. ya or. Terus di sini pakai ini ya, slice n untuk misah si apa keluarannya Ya. nanti. Mm. Itu Terus kita buatlah void princess students dorm. Itu tengok ritmenya. readme. Hmm. Hmm. Readme-nya atau yang student dormitory.h? Nggak usah deh, langsung aja ke kodenya. Coba sorry. Nah, langsung aja ke studi kodenya. Hmm. Nah, di sini kan dibuat void print students dorm. Berarti kita Mohon maaf Pak, untuk teman saya tadi, untuk pair saya sedang ada dalam gangguan Pak, dan sedang mencoba masuk ke dalam Zoom-nya Pak. Nah, untuk print underscore student underscore dorm ini sama kayak yang di atas. Jadi ini fungsinya untuk memasukkan si struct student underscore dormitory underscore t, yang itu adalah alamatnya itu di student underscore dorm, kemudian student underscore size, kemudian struct di mana dormnya langsung ke alamatnya si underscore dorm, kemudian ada integer dorm underscore size, yaitu adalah kapasitas ataupun apa namanya, kapasitas ataupun jumlah muatan yang bisa ditampung oleh si dormnya sendiri, Pak. Nah, di sini eh, sebelumnya dipakai loopingan for untuk mengetahui jika i-nya lebih kecil daripada i-nya kan dimulai dari 0 dan i itu lebih kecil dari student size dan di mana i-nya akan increment, Pak.
kurang lebih seperti ini. Nah, di sini akan memprint F atau akan membuat keluaran yaitu adalah student ID ataupun NIM dari student tersebut, kemudian ada nama, tahun angkatannya, kemudian si program studinya, Pak. Halo, Grace. Halo, Prit, dengerin nggak suara tuh? Kedengaran, kedengaran. Nah, di sini lanjut dengan si gender dari si studentnya, Pak. Ada nggak muka aku? Sorry ya, dari mana ngelek? Ya, apa-apa. Ada nggak muka aku? Muka aku ada nggak? Nggak, lagi ngelek. Oh, yaudah lanjut aja ngomongnya. Sampai mana tadi? Udah sampai di void print underscore student underscore dorm yang setelah Oh, studi program. oke. Nah, oh setelah studi program, nah nanti di situ satu output keluaran itu akan keluar semua Pak. Mulai dari studentnya, pokoknya nanti di sini outputnya bakal keluaran dari si function si student dan function si dorm. Lanjut Brad. Di with assign student. Sabar, sabar. Di sini isinya apa aja tadi? Si, Kayak si ID, student, name, printf student, ID, name, year, study program, gender, gender. dormitory name, Di sini yang pakai capacity, sama dengan. ya, kayak kode kita sebelumnya aja. Tiba-tiba nggak ada jaringan ya. Habis itu, Gimana ya? Udah, sabar. Female, male, oke. dormitory. Student ID, name, year, study program, gender, dormitory name. Dengar nggak? Ini ya, dengar, Berarti kedengar. ngelek ya? Oke, gini nggak sih? Hmm. Aman? Aman kan code-nya? Nggak nampak, Brad. Hah? Jaringanku ngelek. Maaf Jaringanku ya. nggak? Oh, dorm capacity. Oke, oke, oke. Udah, udah. Dah, Lanjut, lanjut, lanjut. oke. Dah. Hmm. Terus selanjutnya kita bakal masuk ke si apa kan void assign student. Yuk. Nah, di sini kita pakai loopingan lagi, pakai loopingan while, tapi kita bakal deklarasi dulu integer i, j sama k sama dengan nol. I sama dengan nol. J, j sama dengan nol. Hmm? Kalau sama dengan Titik nol. kali kubret. Nah, k sama dengan Terus? nol. While, Hmm? terus Berarti I sama, oh, lebih index kecil ya itu, daripada size-nya. ya size dorm ya. Terus nanti buatlah increment dari semuanya. Kok LCJ harusnya? Terus, sama dengan students. Ini pakai J ya? J, gender. Ya kan? Kemarin kita buat kayak gini kan? Ininya nggak merah. Itu. Nah, kurang lebih untuk si fungsi assign underscore studentnya, Pak. Nah, ada apa namanya conditional kon- ya di mana kondisi
while i-nya itu lebih kecil daripada size underscore dorms, dimana kami di sini mendeklarasikan variabel i, j, k-nya itu sama dengan nol sebagai apa ya? Sebagai pengandaian bahwa si J ini akan lebih kecil daripada size students-nya dan si I-nya juga lebih kecil daripada size dorm-nya. Lanjut Pak untuk si Ya, struct dorm-nya. struct check. Nah, ini nanti digunakan supaya mencari statusnya ini available apa. Nah, mohon maaf sebelumnya Pak, tadi Zoom-nya udah habis, udah kena limit, jadi kami akan meneruskan penjelasan mengenai apa namanya fungsi yang terakhir. Ya, lanjut. Nah, di sini nanti akan eh, kita pakai attempt ya untuk menyimpan sementara dari data-data yang sudah kita input tadi Ya, dan akan ada loopingan for. Lanjutkan Nur. ya. Hmm. Terus kan Pak, di sini kan dibuat dorm check apa cek dorms. Berarti ini digunakan untuk Mm-mm. cek ini available nggak sama yang ini, available nggak sama selama ini gitu. Kalau misalnya cocok, ya available. Misalnya kalau nggak, ya nggak available. Jadi dipakai lalu loopingan for ini. Karena nanti kan kita bakal input nggak cuma sekali gitu. Makanya kita pakai loopingan for. Tapi sebenarnya belum tahu sih Pak berapa kali yang mau dimasukin inputannya. Cuman kan di sini udah dibuat size-nya berapa gitu. Oke, berarti di sini sistemnya ini mulai Terus dari nol kan? ya, Oke, kejar ya. Annoying lanjut. sekali nona ini gitu lah. Terus masuklah kita ke loopingan if. Oh, pertama struct dulu, struct belum tem digunakan untuk apa namanya untuk nyimpannya itu tadi lah. Terus Yang pakai if. kita pakai if atau pakai for Sampai dulu? for dulu. Berarti si integer variabel lokalnya tetap si i kan? I sama dengan nol di mana sih i-nya harus lebih kecil atau besar? Kecil, kecil ya daripada si size-nya. Kecil kecil Maka kecil. maka si i-nya akan increment. Oke, lanjut. Baru masuklah ke if jika ya masuk ke Maka if jika si itu pada dorm itu langsung aja tap tap kan dijelasin. status Ya terus eh, ini dorms ini jadi digunakan misalnya jika si dorm statusnya si available maka boleh dandan. ya kan? Maka jika dia dorms status dari si dormsnya itu adalah available Ya, dan dormsnya itu juga jadi kalau misalnya satu available kan tapi si dormsnya enggak ya itu nggak bisa nanti kondisinya dan dia itu harus dua-dua misalnya available 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 ya si dormsnya juga harus kapasitinya seberapa besar gitu loh misalnya kan tadi kan pengandainya ini 10 nih isi per dormsnya per asramanya 10 sedangkan di di A-nya kita buat available gitu kan nah dan si dormsnya ini ternyata misalnya A-nya ini tidak available padahal ya. si dormsnya ini C-nya masih bisa nah itu nggak bisa jadi harus sama-sama Nah, gitu loh kapasitas ya. dengan si Jadi nanti kalau misalnya A-nya si available atau tidak available-nya terus ya, harus lah jadi misalnya eh, ya. Jadi misalnya kalau misalnya udah terpenuhi itu maka nanti dia bakal disimpan di dalam temps. Buat di tempsnya dulu. ini pakai dorms type ya Hmm. Hmm.
Misalnya type-nya nanti sesuai dengan gender ya, Dor. For Nah, female, male gitu. mm, Maka si si temnya ini akan diisi jadi berat dengan ini sebenarnya. lanjut, lanjut. Jadi sebenarnya nih di dalam yang terakhir ini, yang terakhir ini dom cek ini, dicek dulu ada nggak si, dipastikan dulu ada nggak gendernya. Nanti kalau misalnya nggak ada isi gendernya ini, berarti nggak bisa dong disimpan available apa nggak available. Makanya nanti harus diisi dia bagian gendernya supaya tahu dia available apa nggak available. Ya. Dan itu jebret. Eh, dan untuk breaknya ya seperti biasa jika kita kayak membuat satu case gitu kan, agar programnya itu berhenti ketika tidak memenuhi suatu kriteria dari conditional conditional apa sih namanya? Suatu conditionalnya itu, maka kita programnya akan berhenti gitu. Program tidak akan mengeluarkan output ataupun eh, tidak berjalan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, dan di sini kita akan membuat di sini ada nilai pengembalian dari sebuah sistemnya tadi gitu loh. Jadi kan tadi kan ini akan dipindahkan ke dalam tem nih, perdatanya kan inputannya untuk dia akan dikeluarkan nanti untuk apa sih namanya di dibandingkan di dalam if-nya kan Pak. Nah di situ, nah Maaf Pak, itu terputus. jika nah di situ nanti si temnya itu akan penarikan tem artinya nilai temnya itu akan dikeluarkan. Misalnya kayak sebuah fungsi nih ada a plus sama dengan A tambah sama dengan B kan. Nah, makanya nanti returnnya A plus gitu. Itu kurang lebih kayak itu, Pak. Untuk penjelasan mengenai returnnya di sini. Ya, untuk code-nya sendiri seperti ini, Pak. Perlu kita run, Dok? Aduh, bebas sih. Nih. Nah, untuk suatu kamiram kan, Pak. Nah, di sini problemnya itu nggak ada gitu ya. Nah, problemnya nggak ada, Hmm. tapi misalnya nih, suatu kamiran kemarin, yaitu Uh, Maaf Pak, sebenarnya kami udah ngeren kemarin. Tapi mm-mm, eh nggak ada problem. Terus kami perbaiki lagi kodenya di waktu yang tantangan ditambahin. mm-mm. Ada problem dan tetap nggak bisa diserang Pak. Tapi sebelumnya kami belum terlalu ngerti ya Pak materi yang dijelaskan ini. Dan gimana cara pemakaiannya gitu. Karena pas dikasih praktikum ini, kami bingung kok tiba-tiba ada tiga di sini kodenya. Dan kami itu masih bingung apa yang harus dilakuin di dalam program ini. Ya, benar, Pak. Jadi, eh, kami itu hanya dikasih apa namanya sebuah struct gitu ya, banyak struct, banyak eh nih stud ini apa sih namanya nih struct juga gitu ya, fungsi dari structnya. Terus kami memindahkan fungsi-fungsi dari struct berikut ya kan Pak. Tapi kami saat memindahkannya itu ada beberapa error gitu Pak. Nah, pada kemarin itu sebenarnya waktu kami run itu keluar outputnya itu hanya sebaris doang gitu. Jadi yang lainnya semua tanda tagar semua. Nah, jadi kami juga bingung Pak ini sebenarnya yang salah yang mananya. Padahal saat kami cek problem sih itu nggak ada gitu Pak. Jadi kami juga bingung. Kami juga udah lihat dari angkatan 22 juga, tapi ya bisa. Silakan Dora. Ya, udah. Ya, Mohon maaf Pak, saya nggak bisa on cam. Ya, jaringannya lag. Dah, tutup lah. ya Pak.
Sekian dari presentasi kami, Pak, Kak, Bang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tadi ada beberapa bug yaitu berupa jaringan dari HP saya. Mohon dimaklumi, Pak. Kemudian eh, kami berharap akan ada perbaikan untuk eh, ataupun tutor untuk T06 function berikut, Pak. Karena kami juga penasaran sebenarnya gimana sih meletakkan fungsi-fungsinya ke dalam suatu ini, ke dalam suatu filenya itu kan Pak. Setelah udah ada fungsi-fungsinya kami letakkan itu gimana caranya. Dan untuk nilai pengembalian juga masih bingung Pak. Kemudian eh, mohon maaf juga jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Sekian dan terima kasih Pak. Selamat malam Kak, selamat malam Bang, selamat malam Makasih, Pak. semuanya. Terima kasih. Makasih.